Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa duduk bersama. Dan malam hari ini kita mau bincang-bincang santai tentang perkembangan kepribadian kita di dalam menjalani thariqah, terutama thariqah Syadzaliyah di majelis kita ini. Nah, ini pada malam hari ini ada Kang Moyo, ada Kang Daryo. Mungkin pada malam hari ini mau menyampaikan sesuatu yang perlu kita bahas pada malam hari ini agar kita bisa tukar pengalaman, tukar kawruh, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang selama ini kita alami dan kita bedah pada malam hari ini. Mungkin Kang Moyo atau Kang Daryo ada sesuatu yang perlu diungkap pada malam hari ini. Monggo Kang Moyo atau Kang Daryo. Silakan Kang Daryo dulu mungkin. Ya, makasih Gus. Yang saya tanyakan simpel saja, bagaimana kiat-kiat menghadapi kahanan yang begini dan tetap dalam bersikir istiqomah gitu. Matur nuwun. Nah, yang dihadapi gimana ini Kang Daryo selama ini? Selama ini yang dihadapi ya dengan kahanan serba sulit, kahanan serba nggak enak, nggak menyenangkan itu. Oh, kayak gitu. Terus dikiranya gimana Kang Daryo? Apakah bisa istiqomah atau masih pasang surut? Nah, disitulah kadang kita pasang surut. Nah, harapan saya mungkin ada kiat-kiat supaya kita tetap beristiqomah. Oh ya. Ya memang kita itu tetap manusia. Manusia itu tetap menghadapi hal yang berpijak di dua sisi. Kadang gelap, kadang terang, kadang enak, kadang gak enak, kadang mujur, kadang malang. Tapi kita semuanya harus ingat bahwa kita masuk dalam sebuah majelis tarekat itu kita pernah berbaiat. Nah, berbaiat kan ada makna dua nggih Kang Moyo nggih. Satu, setelah habluminanas, baiat itu maknanya kita bersaudara, ngeten ta? Secara habluminallah kita itu ketika berbaiat itu berazam atau berniat kita ingin setia pada Allah. Makanya dari itu kalau kita menghadapi hidup yang seperti sekarang ini katanya serba sulit, serba banyak masalah, banyak tantangan, banyak himpitan, banyak tekanan, kadang gesekan. Ya, untuk menghadapi itu semuanya, berpeganglah pada baiat yang pernah kita laksanakan. Jadi, baiat itu memang harus kita jaga. Artinya bahwa kita ketika berbaiat itu kita menyatakan diri kita itu setia pada Allah, makanya harus kita jaga kesetiaan itu. Apapun keadaan hidupmu, apapun situasi dirimu, apapun nasibmu. Jadi gini ya, kalau sedang sedih, ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau sedang galau, jangan berlarut-larut dalam kegalauan. Ingat, kita pernah berbaiat, setialah pada Allah. Ya. Sebaliknya, kalau lagi seneng, lagi mujur, lagi banyak rezeki, ya jangan berlarut-larut dalam keterlenaan. Kita harus ingat, kita itu pernah berbaiat. Jangan sampai kesenangan, kecukupan, keberlimpahan yang kita dapatkan dalam kehidupan itu membuat kesetiaan kita kepada Allah itu pudar. Jadi di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini tetap jaga baiat itu, tetap jaga kesetiaan kita pada Allah. Jadi yang namanya baiat itu kita menyatakan diri dengan azam kita bahwa mulai saat ini saya ingin setia pada Allah. Makanya jaga kesetiaan itu. Dalam nasib ya, nasib itu kadang enak, kadang nggak enak. Mau enak, mau nggak enak, nasibmu tetap setia pada Allah. Terus di dalam hidup berkeluarga, dalam berkeluarga itu kadang enak, kadang nggak enak. Kita punya anak istri, kadang hubungan itu hubungan yang baik, kadang ya kurang baik. Tetaplah ingat pada baiatmu, setialah pada Allah. Dalam kehidupan bekerja,
Ya namanya orang kerja nggih. Kang Daryo kan dagang nggih. Dagang kadang rame, kadang sepi. Mau rame, mau sepi, setialah pada Allah. Ya. Kayak Kang Moyo ini kan jadi guru ya. Jadi guru itu kadang enak, kadang nggak enak. Mau enak, mau nggak enak, jadi guru tetaplah setia pada Allah. Saya ini istilahnya mengasuh sebuah majelis, ya kadang ada suka dukanya. Mau suka, mau duka di dalam mengatur majelis, membawa majelis, mengasuh majelis ini, saya harus setia pada Allah. Jadi di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, kita harus selalu menjaga baiat kita. Kita harus tetap setia pada Allah. Ingat, jangan sampai berlarut-larut dalam energi-energi kesedihan dan kesenangan, sukacita dan duka lara, bahagia, menderita, gelap dan terang. Itu semuanya adalah bumbu-bumbu hidup dan kehidupan. Istilah Jawane, kabeh kuwi mung boreh. Ya. Hidupmu mau dihinakan, mau dimuliakan, mau disukai atau tidak disukai sama orang, kamu harus tetap setia pada Allah. Kan kayak gitu. Dan secara hablum minanas, hablum minalamin, selain kita setia pada Allah, kita tata hidup kita ini dengan memegang tauhid pada Allah agar hidup ini diliputi dengan budi pekerti yang baik. Agar apa? Kita akan terjaga oleh budi pekerti kita. Tetaplah jadi orang baik, maka kebaikan itu akan menjaga kita. Tetaplah berbudi pekerti, maka budi pekerti itu akan menjaga kita. Dan tetaplah menyambungkan diri untuk setia pada Allah. Karena baiat itu maknanya adalah azam. Satu janji dalam batin kita untuk kita selalu berusaha dekat dan dekat dengan Allah. Jangan sampai terpisah. Karena dekat dengan Allah berarti dekat dengan belas kasih Allah. Dekat dengan Allah berarti kita dekat dengan pertolongan Allah. Dekat dengan lindungannya Allah. Lah seperti itu kalau kita menghadapi hidup dan kehidupan kita, ya jangan terlena dengan dunia ini. Ya, kita kan masih hidup di dunia lah ini. Jangan sampai gelap terangnya hidup di dunia ini membuat kita lepas ya kesetiaan kita dari Allah. Dan itu tadi pasang surutnya zikir, kadang males, kadang rajin, itu mungkin ketika kita berzikir itu karena zikir itu dianggap sebagai beban. Zikir itu dianggap sebagai pekerjaan yang memberatkan. Padahal yang namanya zikir itu adalah sebagai wujud tanda kesetiaan kita pada Allah. Kesetiaan kita pada belas kasih Allah. Ingat, zikir itu kebutuhan kita. Karena kita menyambungkan jiwa kita untuk selalu menyambung pada belas kasih Allah. Kalau kita tidak berzikir atau jauh dengan Allah, maka kita lepas dari belas kasih itu. Apapun caramu. Kan kita banyak ya, zikir nafas, zikir jahar, zikir khafi, zikir zahir, zikir batin, zikir cipta, zikir rasa, zikir apapun itu bentuk zikirmu, ya tata cara zikirmu, itu adalah wujud kesetiaan kita pada Allah. Kita setia pada belas kasih Allah. Apapun caranya, mau puja-puji, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau apapun, itu sebagai wujud kesetiaan kita pada Allah. Kesetiaan kita pada belas kasih Allah. Cinta kita pada Allah. Kalau kita cinta pada Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kan kayak gitu. Kita melakukan sholat, melakukan puasa, kita melakukan tirakat malam, itu sebagai wujud kesetiaan kita pada Allah. Lah, orang-orang yang setia pada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Lah kayak gitu. Lah mungkin apa yang dipertanyakan oleh Kang Daryo tadi, mungkin kenapa ada pasang surut? Ya wajar. Yang penting kita berusaha dan berusaha. Pasti Allah akan membukakan pintu. Seperti dikatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka pasti akan
bukakan jalan itu. Allah itu maha kaya, dekati dia. Karena kita itu terbatas kekayaannya. Allah itu maha belas kasih, dekati dia. Allah itu maha mulia, dekati dia. Allah itu maha menolong, dekati dia. Mau dekat pada siapa? Kalau sampean tidak berzikir, maka yang sampean jalani dalam hidup dan kehidupan itu akan penuh dengan ratapan, keluh kesah dan lain sebagainya. Karena hidup itu selalu ada dan muncul masalah. Masalah ini belum selesai, muncul lagi. Belum selesai, muncul lagi. Banyak sekali warna-warna hidup yang menghiasi kehidupan kita. Maka jaga kesetiaan itu. Ketika engkau dekat dengan Allah, Allah maha kaya, maka engkau dekat dengan daya kekayaan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Allah, Allah itu maha mulia, maka engkau dekat dengan daya kemuliaan Tuhan. Kekuatan kita adalah selalu setia pada Allah. Dan Allah menurunkan rahmatnya. Diajarkan dalam 99 Asmaul Husna. Allah maha segalanya. Dengan 99 asma itu kita tahu bagaimana Allah itu maha segalanya. Yang tersimpan dalam 99 Asmaul Husna dan 20 sifat. Nah kayak gitu. Jadi jangan pernah lepas dengan Allah kayak gitu. Dan ini Kang Daryo, penyakit yang sering yang sering hingga pada salik-salik itu adalah sukanya tulul amal itu Kang Moyo. Tulul amal itu apa? Zikir memang diangen-angen. Jadi karena ilmunya zikir itu sudah banyak, sudah tinggi, memang diangen-angen tok, tapi tidak pernah dilakukan. Jadi hati-hati. Hijab dari ilmu, namanya hijab putih. Ketika kita mempunyai satu ilmu zikir, kadang kita cuma sibuk mengangankan tata cara zikir, fadilahnya zikir, tapi tidak pernah menjalani. Kita ketika mengangan-angankan ilmu zikir, kadang lupa menjalankan. Sampean mengangankan tata cara zikir, ilmu zikir sejam, itu kalah kualitasnya sampean cuma zikir 1 menit. Daripada sampean mengangen-angen zikir sejam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu kan seperti orang yang ngimpi. Tahayul mending semenit duduk diem, semedi tafakur, tawakuf, zikir. Di situ ada proses. Nah, kayak gitu. Nah, itu kenapa muncul malas? Karena secara tidak sadar kita terlalu banyak tulul amal. Terlalu banyak diangen-angen. Zikir kok mung diangen-angen. Yang namanya tarekat itu ilmu laku. Orang mung ilmu konsep. Tidak cuma ilmu angen-angen. Nah ini kemalasan itu biasanya muncul karena terlalu banyak angan-angan. Nah ketika terlalu banyak angan-angan, tidak melakukan zikir, maka tidak bisa menyerap nikmatnya zikir. Nah, nek sudah sampean melakukan zikir, menemukan nikmatnya zikir, secara alami sampean akan zikir dan zikir terus, enggak cuma ngangen-angen tok. Nah, itu angen-angen atau tulul amal itulah hijab putih. Terlalu banyak konsep, mengonsep tok lah itu repot. Nah, akhirnya nasib ya mung diangen-angen, akhirnya meratap, mengeluh, galau, pusing. Lah karena apa? Tidak kita hadapi dengan tingkah laku, tindakan dan perilaku dengan budi pekerti, tapi cuma diangen-angen. Ya, zikir diangen-angen, nasib diangen-angen. Lah itu jenenge kokan pikir. Ya. Akhirnya kena istilah wong filsafat ketiban konsep. Ngoten. Gimana itu Kang Daryo? Ada tanggapan Kang Daryo gimana? Apapun keadaan kita harus berserah diri dan selalu sadar Allah. Ya, dan itu berserah diri dan sadar Allah itu baru konsep. Masih konsep. Lakukan. Dan lakukan. Lakukan zikir itu. Maka muncul kesadaran dan kepasrahan itu. Kan kadang gini, berarti orang hidup itu harus ini, itu baru konsep. Lakukan zikir itu. Karena zikir itu untuk menjaga syahadat kita. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Rukune wong selamat kuwi syahadat. Lah akar
dan batang dan dedaunannya syahadat itu kan zikrullah. Lah habis itu dikomplit dengan sholat duha, sholat malam, monggo itu untuk mengejawantahkan, mengaplikasikan baiat kita bahwa kita masuk tarekat itu niatnya mau setia pada Allah, cinta pada Allah, agar Allah ridho pada kita. Katanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Rabbi a'tini mahabatak wa ma'rifatak, kan kayak gitu ya. Jadi mungkin kita harus hati-hati dengan penyakit yang aslinya tidak nampak, tapi secara tidak sadar kita kena penyakit itu. Apa? Tulul amal. Terlalu banyak konsep, terlalu banyak angen-angen, tapi tidak pernah berpikir. Nah, konsep sabar, konsep ikhlas, konsep pasrah, konsep apa? Tunduk, sujud pada Allah, nek ming dikonsep itu hanya halusinasi, tahayul kalau tidak pernah kita lakukan. Lah mungsuhe lupa al insanu mahalul khata'u wa nisyan. Ya selali kabur kanginan. Makanya masuk tarekat itu lakukan zikirnya. Lakukan sujudnya, lakukan. Ya. Ilmu kalakone ganti laku. Nah itulah hakikat tarekat, kan menjalankan, mengamalkan. Ora mung angen-angen. Ta'amul, diangen-angen tak. Gimana lagi Kang Daryo? Gimana? Yang penting laku zikirnya gitu. Karena zikir itu akan mendidikmu. Kalau hanya konsep itu hanya sesungguhnya putaran otak aja, putaran konsep. Haming mubeng tok. Koyoke wis mlaku ternyata belum melakukan apa-apa. Mungkin sedulur-sedulur muncul kemalasan, muncul kegalauan, keresahan karena apa? Mungkin secara tidak sadar jarang langsung melakukan. Nah gitu. Lakukan saja, lakukan, aplikasikan niatmu, azammu untuk bertarekat itu lakukan. Do something. Ngene lho. Gitu. Ini ya Kang Daryo. Ya. Nah, nek Kang Moyo ada pertanyaan enggak ini? Wah, ini apa yang mau saya tanyakan kok sudah dibahas masalah tulul amal dan yang lainnya. Tapi ini masih ada pertanyaan lagi. Di sini kan majelis kerohanian, majelis ketauhidan, majelis keimanan. Jadi kalau yang mau bergabung sini ya tujuannya untuk memperjalankan diri menuju Tuhan, menuju Allah gitu ya. Iya. Nah, tapi kenyataannya tuh kalau saya lihat yang bergabung sini itu juga banyak yang membawa permasalahan-permasalahan keduniawian, Gus. Wah, barangkali nanti ikut majelisnya Gus Rafiq, permasalahan dunia saya bisa teratasi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Dan salek-salek yang sudah ikut Gus Rafiq pun juga ada permasalahan juga, Gus. Apa yang dilakukan atau apa yang dizikirkan selalu diukur dengan keinginan-keinginan yang mereka punya itu, Gus. Nah, banyak pengarep-arep gitu, Gus. Nah, jadi lakunya itu tidak murni gitu loh, Gus. Nah, bagaimana kiat-kiatnya untuk mengatasi semuanya itu biar laku, pikir dan lain sebagainya itu bisa murni, Gus. Mohon pencerahannya, Gus. Itu sesungguhnya juga sumbernya dari tulul amal Kang Moy. Jadi orang hidup banyak hutang, banyak masalah, banyak himpitan, tekanan dan kegalauan. Itu karena mungkin jauh dengan Allah. Dia nggak sadar. Kenapa dia miskin? Karena dia jauh dengan yang maha kaya. Kenapa dia punya masalah yang berat? Karena dia jauh dengan yang maha kuasa. Kenapa hidupnya terlalu banyak kegelapan? Karena jauh dengan cahaya Tuhan. Lah itu memang benar kalau kita mendekatkan diri pada Allah, kegelapan, kegalauan, keresahan itu akan sirna dengan sendirinya. Akan tetapi ini banyak yang tidak menitik beratkan kedekatan itu. Tapi yang dia angan-angan kan adalah masalah-masalah bagaimana segera selesai. Jadi itu diangen-angen terus.
Jadi tidak latihan untuk mendekat pada Allah, tapi yang dia angan-angankan masalahmu gimana, gimana ini hutangku, gimana ini daganganku, gimana ini nasibku. Lah itu kan tulul amal juga. Wa kasratu soal, banyak masalah. Itu aslinya kalau dia mau berzikir, Allah bizikrillahi tatmainul qulub, akan tenang hatinya, akan tenang jiwanya. Itu juga tulul amal Kang Moyo. Jadi ilmu zikir yang diangen-angen, akhirnya tidak dilakukan. Tata cara zikir hanya diangen-angen, akhirnya tidak dilakukan. Banyak yang cuman belajar tata cara zikir tapi tidak melatih dirinya bagaimana melaksanakan zikir itu. Kemudian bicara tentang beban hidup, masalah hidup, itu kan muncul karena hidupnya yang tidak ngati-hati, hidupnya yang kurang disiplin, kurang rajin, kurang teliti, kurang waspada. Itu semuanya yang diangen-angen tok. Tidak pernah berlatih untuk disiplin, tidak pernah berlatih untuk rajin, tidak pernah berlatih untuk waspada dengan hidup dan kehidupannya, waspada dengan tingkah lakunya, waspada dengan jiwanya. Lah itu tidak dilatih. Jadi semuanya serba angen-angen. Aslinya ketika banyak masalah, wes zikir. Lama-lama tenang. Lama-lama ketenangan itu akan menjadi satu daya kekuatan untuk menyelesaikan itu. Tapi itu tidak dilakukan. Akhirnya yang muncul ya masalah, terus keluh kesah, terus resah. Lah itu akhirnya kan ya repot. Ya kita mengajarkan zikir, ning kok ming diangen-angen, mengajarkan ketenangan, ning kok dia lebih condong kepada yang enggak bikin tenang. Nah itu lho Kang Moyo. Akhirnya nanti terus wah seprono seprene melu tarekat ya ming ngene wae karena memang dia enggak berproses. Hanya berangan-angan tidak berjalan. Tarekat itu intinya memperjalankan jiwa pada Allah, akhirnya ketemu hakikate Allah dengan segala sifat-sifat baiknya, sifat-sifat agungnya, sifat-sifat mulianya, dengan asmaul husnanya. Kalau kita memperjalankan dekat dengan itu, Allah hadir sebagai titik pencerah, titik penerang gitu Kang Moyo. Nah ini perlu disadarkan ini sedulur-sedulur ini ya. Lah daripada berteman dengan keresahan kegalauan, ya harusnya dekat dengan Allah. Ya itu masuk ke majelis tarekat, tapi tidak ada azam untuk setia pada Allah. Dia setia dengan masalahnya, setia dengan beban hidupnya, setia dengan hutang-hutangnya. Jelas itu bikin pusing ya dipikir, ya kan repot. Diangen-angen kayak gitu. Aslinya masalahnya dikurang disiplin tadi, terus kurang ngelakoni, tidak pernah mengaplikasikan zikir, tata cara zikir dalam hidup dan kehidupannya. Jadi tarekat itu aplikatif, disiplin itu aplikatif, waspada, terus berbudi pekerti itu aplikatif. Kenapa banyak sulit, banyak masalah, banyak himpitan, gesekan? Mungkin dia kurang berbudi pekerti dengan hal-hal yang membentuk nasibnya. Akhirnya dia terhimpit, ya jenenge wong nandur kan ngunduh. Wong gawe mesti nganggo. Lah banyak menabur angin, akhirnya banyak menuai badai. Lah gitu terus, tidak pernah dirubah. Ya repot. Gimana ini Kang Moyo, terjawab mboten? Terjawab. Ada pertanyaan lagi mboten? Atau mungkin antar ya? Terjawab mboten Kang Moyo? Jadi ini PR kita adalah iki ilmu zikir. Ayo dilakoni. Mari dijalankan. Jiwa kita akan tenang. Nah kalau kita itu sudah berbaiat, ya nggak setia ya sama Tuhan. Kita selingkuh dengan yang namanya kegalauan, keresahan, pusing. Nah, cetoh hidupnya itu banyak kegelapan, kok ya tidak mendekat pada sumber cahaya terang. Hidupnya penuh dengan kelemahan, kok ya tidak mendekat kepada yang maha kuat dan maha kuasa. Nah akhirnya kan hidup, akhirnya tarekat ini hanya tahayul, hanya hayalan, angen-angen. Nah kayak gitu. Dan itu mohon maaf, itu
Kita pun kadang kayak gitu. Nah, makanya tarekat ini adalah mari kita berbagi. Mari kita saling kasih, saling asuh. Supaya kita itu bersama, saling bersaudara. Ayo kita mematangkan pribadi, mematangkan jiwa, dekat kepada sumber segala sumber hidup dan kehidupan. Insya Allah, ya. Makanya dikatakan yahdi minadzulumati ilan nur, ya. Islam itu menunjukkan dari kegelapan menuju pada terang. Itu nyata. Nek pengen nyata ya dinyatakan, orang yang dikonsep. Ya, nah ini tidak bisa kita hanya belajar dari konsep. Kita harus belajar dari tirakat. Kan kayak gitu.